jawab dari pertanyaan awalku itu. Buat dulu kalimat sederhana yang bisa lebih mudah aku cerna. Kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia ini? Itu aja dulu, Bang. Baru kok nggak bisa lanjut kok pertanyaan. nggak bisa menyelesaikan gimana? Islam itu semuanya udah diselesaikan. Ini haram, ini haram, ini nggak boleh, ini makruh, ini dilarang, ini diperintahkan. Islam sudah semuanya. Islam sudah menyatakan itu. Tapi kan masih banyak permasalahan, Bang. Itulah yang disebut iblis. Kan tadi udah bilang kenapa kan? nggak Allah langsung hancurkan aja gitu? Lah, kenapa Tuhan yang Anda sembah tidak menghancurkan kemaksiatan di atas muka bumi? Kenapa? Ya, aku nanya sama Bang dulu lah, karena justru yang parah katanya nih, mohon maaf nih, sebentar sebelum kita ke Islam lagi. Justru yang parah katanya oleh karena kasih Tuhan, maka dia nuzul berinkarnasi menjadi manusia, lalu mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi parahnya setelah dia mati, manusia tetap aja berdosa, tetap aja bermaksiat, tetap aja kemudian melakukan pertengkaran, pembunuhan. Kalau itu jawaban kita bersama, aku bisa jawab itu. Apa jawabannya? Karena itu kembali kepada apa kan? Kepada manusianya mau pilih. Nah, itulah yang Anda cari jawabannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Udah panjang lebar saya menjelaskan, tapi kalau giliran Al-Qur'an Anda berpura-pura nggak tahan. Jelaskan dulu. Tapi ketika Bible langsung Anda simpulkan. Oh, itu maksudnya, bukan anunya, tapi anunya yang kepanjangan dan bijinya mungkin agak kendor ke bawah. Bang, ini diskusi agama loh, nggak usah kayak anak-anak gitu penjelasannya, Bang. Saya heran aja gitu. Saya heran. Saya tanya kepada saudara, kenapa Tuhan Anda datang menjadi manusia, mati ditampe oleh manusia? Mustahil, sia-sia dikerjakan manusia. Karena secara rasio tidak bisa, secara indrawi tidak bisa. Berarti Bang Juma Official ini menyatakan manusia mustahil sia-sia mengenali yang ilahi. Kan itu. Gini, kalau kita berbicara mengenai Tuhan, tanyakan kepada Yesus. Tuhan itu seperti apa, wahai Yesus? Gak ada Yesusnya di sini. Loh, kita ini kan pengikut. Anda pengikut Yesus katanya. Kami pengikut Nabi Muhammad. Maka untuk mengenali Tuhan, tak ada manusia di atas muka bumi ini mampu pandai-pandaian sok-sokan. Tuhan itu berbentuk tangannya begini, kakinya begini. Nggak ada yang kayak gitu. Makanya dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi ini yang pernah melihat Tuhan, yang pernah mendengarkan Tuhan. Tetapi Yesuslah, Yesuslah mengeksegesis, Yesuslah yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menguraikan seperti apa Tuhan itu. Tanya Yesus, Yesus, Bapak itu seperti apa? Apa yang kata Yesus? Dia menyatakan, betul. Yesus yang menyatakan Tuhan itu kayak mana? Tuhan itu kayak mana menurut Yesus? Dalam pernyataan Yesus, Dia yang telah mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, kamu tidak pernah melihatnya. Jelas? Mantap sekali. Saya sangat sepakat dengan itu. Lalu bagaimana seorang Kristen kemudian mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Iya, bagaimana mengenal yang ilahi? Ini sederhana. Kalau di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku Allah memperlihatkan keberadaanku dengan memberikan tanda-tanda di seluruh penjuru bumi, dan aku memperlihatkan diriku justru di dalam diri mereka sendiri. Itu kata Quran. Sekarang saya tanya kepada saudara, untuk kemudian menganulir atau menyingkirkan kebenaran Al-Quran ini, apakah saudara yang mengatur kemudian ritme jantung saudara? Tadi itu kan ayatnya dibawa di dalam diri sendiri, berarti yang ilahi itu di dalam diri manusia kah? Bukan. Ayat tersebut Allah mengatakan, aku akan memperlihatkan keberadaanku. Itu artinya tuh, bagaimana di dalam diri sendiri. Lanjutkan ayatnya. Tadi kan dikatakan di dalam diri. Betul. Wa fi anfusihim. Nah sekarang berarti kalau Allah itu di dalam diri manusia kah maksudnya? Bukan begitu. Bukan begitu. Allah mengatakan wa fi anfusihim sanurihim ayatina. Aku memperlihatkan keberadaanku melalui nafsu, melalui mereka, melalui alam semesta. Jadi orang yang melihat alam semesta ini, bahkan melihat dirinya, bisa bersuara,
bisa berpikir, bisa bergerak, bisa ada. Itu karena apa? Ya karena Tuhan. Siapa yang mengatur kemudian ritme pertumbuhan gigi dan juga kumis? Sama-samanya masuk nasi ke mulut. Kenapa gigi tidak bertumbuh, kumis yang bertumbuh? Orang yang paham akan keadaan itu akan sampai kepada bahwa yang mengatur itu adalah Tuhan. Itulah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Makanya di Al-Quran surah Kaf ayat 16, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Bahwasanya Al-Quran mengatakan, sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Coba, berarti kita nggak perlu cari Tuhan. Oke, saya Ngapain tanya cari dulu, Tuhan? Bang. Nah, Saya tanya silakan. dulu cuma. Jadi Ya. abang bilang tadi kan Allah menciptakan manusia, oke? Yes. Sementara dalam Quran surah At-Tariq nomor 5 sampai 7 dijelaskan di sana bahwasanya sperma manusia itu katanya itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sementara ilmu kimia berkata sperma itu keluar, diproduksi di testis dan keluar melalui penis. Testis itu dua telur yang menggantung. Penis itu ya yang satu itu alat yang kita alat itulah. Nah, di mana yang di sini kesamaannya? Di mana kesejalanannya di sini? Atau saya bilang saja mungkin Elia, kau potong terus lalu ini lagi bahas Tuhan ini Elia. Kau iya, saya bahas tahu. testis. Saya Mana kau tahu ini? tentang Allah yang Oke, mengetahui saya jawab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tentang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Sementara di ayat itu saya bacakan tadi, atau begini saja. Tunjukkan kepada saya manusia yang dimana spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Oke, saya jawab. Ketika Al-Quran mengatakan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik, yang menciptakan air yang terpancar kemudian yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kita bahas, enggak apa-apa. Tulang sulbi adalah tulang punggung yang membentang dari atas sampai bawah. Itu tulang sulbi. Sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki. Lalu Anda tahu ovum? Anda ngerti ovum? Ovum itu keluar dari tulang dada perempuan. Tanya kemudian para ilmuwan, mereka tahu itu. Jadi antara campuran sperma dan ovum akan melalui berbagai proses dalam tahapan di dalam rahim menjadi janin. Janin merupakan cikal bakal kita sebagai manusia. Itu fakta real. Itu fakta real. Makanya kemudian kalau Anda sudah punya istri, Anda akan melihat bagaimana istri Anda akan menggelinjang ketika Anda kemudian menyentuh dua gunung tersebut. Disitulah kemudian saraf-sarafnya akan melahirkan penyebaran ovum, kemudian terjadi pembuahan ketika datang kepada bersatunya antara sperma dan ovum. Itu pasti tuh. Itu udah pasti. Ilmu kedokteran memastikan kebenaran Al-Quranul Karim, dan itu banyak di dalam Al-Quran. Bagaimana menjelaskan kemudian Fatir ayat 11, kemudian Al-Mursalat ayat 20, As-Sajdah ayat 8, Al-Fatir ayat 11 dan seterusnya. Jadi tidak ada yang kontradiksi dengan Al-Quran, dengan ilmu pengetahuan, tak ada. Justru orang banyak menjadi mu'allaf, terheran-heran, kok bisa ya kayak gini Al-Quran ini. Dari mana Nabi Muhammad kemudian tahu dan memahami tentang ini, sementara pada zaman itu tidak ada ilmu, tidak ada alat untuk mengetahui dan seterusnya dan seterusnya. Tapi faktanya hari ini ditemukan ovum itu berasal dari apa? Dari dada manusia berjenis kelamin perempuan. Itu sudah, Bang. Silakan. Quran mau bilang, Bang, sperma air mani katanya, bukan ovum, Bang. Air mani keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Ovum itu cairan dari pihak perempuan. Di situ sudah bukan cairan, Bang. Enggak, Bang. Benar, Bang. Saya tidak pernah. Saya jurusan IPA, Bang. Anda jangan ajarin saya. Dengar dulu, Bang. Saya jurusan IPA di SMA, Bang. Di kuliah saya kebetulan mengambil jurusan biologi, Bang. Oke. Sekarang saya tanya. Pernah belajar, saya tidak pernah diajari bahwa dengar dulu, Bang. Ovum itu adalah air mani, tidak pernah, Bang.
Dan Sekarang saya sumber tanya, ovum boleh? itu tidak pernah dari tulang dada bang, tidak pernah bang. Boleh Tapi saya dari tulang bertanya? dada. Boleh saya bertanya? Ya, silakan Bang Zuma. Anda kan suat pintar. Saya tanya dulu, bahasa Arabnya air itu apa? Ya, saya tidak tahu bang. Iya, makanya jangan sok tahu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau Nah, berbicara mengenai, nah itu kan banyak cerita orang ini, Ya, silakan, penyembah keluar dari kubur ini. Gantian, Hanya mau gantian, penyembah gantian makhluk ini, keluar dari gantian, kubur. gantian. Anda bertanya tentang Islam, Anda diam. Mau penyembah makhluk dari kubur kok banyak cerita. Sperma dalam bahasa Arab itu al-mawa'i atau dikatakan dengan al-hayawanat. Itu bahasa Arab, Bung. Sedangkan kalau Anda bercerita tentang Al-Qur'an, di situ dikatakan ma'ah. Ma'ah itu artinya air. Tidak Oke. bercerita serta ya, oke lagi. Oke Lanjut lagi lagi. orang ini. Oke lagi. Khali kami itu air, bukan sperma yang dijelaskan di situ. Air yang disarankan di sana. Artinya dia diciptakan dari air yang terpancar. Dijelaskan kemudian yang terpancar dari laki-laki sperma, yang terpancar dari perempuan itu namanya ovum. Gitu cara belajar Qur'annya. Gila orang ini. Oke bang, begini. Kutanya sama saudara. Wanita memiliki air yang terpancar ketika mereka bersetubuh, air apa? Disebut apa? Ketika bersetubuh itu bukan ovum yang terpancar bang. Makanya kamu jangan gila. Terus sekarang ovum itu, kutanya dulu samamu. Ovum itu bukan dari air bang. Saya tanya ovum itu letaknya di mana pada sisi perempuan sebelum dia masuk ke dalam kandungan bersentuhan dengan sperma. Aku tanya dulu kau. Dari gigi. Di atas rahim bang, di bagian Dari rahim. pantat. Dari pantat. Tidak, dari dua bang. Lupa saya namanya. Udahlah. Di Kamu kalau rahim, nggak ada Bang. ilmu, Nggak ada ilmu. apa? Justru abang yang tidak ada ilmu, abang bilang air ovum itu dari air. Dari mana ceritanya bang? Halo, dari mana ceritanya? Jadi ovum itu apa? Ovum itu adalah sel telur wanita. Ya itu berbentuk cairan atau bukan? Bukan berbentuk cairan itu. Nenekmu kiper. Jauh kali. Bukan dari cairan. Allahu Akbar. Aduh, parah ini penyembah makhluk ini. Saya bilang bang. Oh. Abang tidak pernah belajar sains. Gak usah bang sangkut pautkan sama sains bang. Bang, sudah saya bilang bang, saya jurusan IPA waktu SMA. Di Enggak kuliah saya urus. ngambil jurusan biologi bang. Nggak urus kau jurusan apa kayak nggak urus. Nah, Apa hubungannya dengar, dengan Bang. urusanmu? Sampai detik ini bang, saya tidak pernah mendengarkan bahwa sel telur atau ovum itu berasal dari air. Nggak pernah bang. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Memang tidak Karim. pernah, Bang. Dan lagi, Bang. Ovum Dan lagi. itu, Dengar dulu, Bang. hei Dengar dulu, saudara, Bang. jangan Dengar dulu, Bang. jangan pancing saya bicara kasar kepada orang bodoh ya. Gak masalah bang. Kita berdiskusi dengan orang bodoh. Kasar pun abang sama aku, gak masalah. Tapi saudara, harus abang dengar ini. ovum. Quran Diam, Bahlul, diam. Sel produksi wanita yang diproduksi oleh ovarium itu cairan, Bahlul. Wah, kasar kan aku mulai kasar kan? Karena kau Sejak bodoh. kapan itu cairan bang? Dari mana datanya bang? Astagfirullah. Yang namanya sel telur itu berbentuk basa, itu cair, bukan padat. Tidak seperti di dalam kitab yang kau curi, dalam kitabnya Yahudi, dalam kitab Ayub. Berani kau bahas itu? Air itu bukan sel telur bang. Abang harus Udah kau banyak cerita ke orang Bahlul, orang bodoh. bilang air yang ke bang dengar Elia dulu, bisa Bang. berdiskusi nggak Elia? Kalau nggak bisa saya Bukan, turunin. saya menjelaskan. Nggak nyambung, biologimu nggak nyambung. Karena orang biologi ngambil dari Al-Quran. Bang, sudah saya bilang bang, tidak ada ceritanya air menjadi ovum, nggak ada bang. Air ya air. Oke. Nyambung, turun aja kalau ada. Oke, orang Bahlul, kau ke gereja sana cari pendetamu. Silakan Ginca. Di dalam kitabmu sendiri dikatakan ya, saya alergi sama orang bodoh. Kalau dia bodoh mau belajar apa-apa. Ini sudah bodoh, Bahlul, sombong, donga, iblis, setan, kuntilanak. Di dalam kitab yang kau curi dari agama lain, dari agama Yahudi. Nah, sekali lagi saya katakan, orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi. Di dalam kitab Ayub 10 nomor 10 dikatakan, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengempalkan aku seperti keju? Tuh. Benarkah itu menurut sains? Cairan
pertemuan antara ovum dan sperma ketika berada di dalam rahim manusia mengeras seperti keju gitu. Pantaslah muka kalian kotak. Ternyata di dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi, muka kalian itu dibentuk kotak kayak keju menurut kitab yang kalian curi. Sakit kan? Dan bertanya tentang Al-Quran itu sopan kau. Bertanya tentang Al-Quran, biarkan kami yang mengajarkan, biarkan kami yang menjelaskan. Karena kamu itu nggak paham Quran, hanya umat terjemah, uli-uli, cari-cari kelemahan Quran. Hah? Baca Bible aja nggak becus kau. Membedakan antara manusia dengan kucing aja kalian sulit. Mau bahas Quran ilmu tertinggi. Al-Quran sudah mengatakan khulika mimma indafik. Di situ tidak ada sperma tertulis. Di situ tertuliskan air. Air yang tertulis di situ, bukan sperma, kecil. Manusia diajarin tidak paham. Iya, itu yang kutanya tadi cara mengenali Tuhan pencipta. Lalu jawabannya Allah sendiri yang menyatakannya di dalam diri manusia. Lalu dibawa lagi ayat Allah itu tidak jauh tapi sedekat apa tadi, urat leher. Berarti Allah ini di dalam manusia. Oh, itu kalau kau pikirkan Tuhan itu makhluk. Iya, di dalam manusia karena bawa referensi itu. Urat leher kan di dalam manusia. Allah sendiri menyatakan keberadaannya itu di dalam diri manusia. Khalaqnal insan, dan sungguh aku menciptakan tuh, dengarkan tuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya kami itu tidak perlu cari Tuhan. Oh, Tuhan kemana? Oh, lagi cari buah pohon ara. Kemana Tuhan? Oh, lagi bersemedi. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya apa? Tuhan itu mengetahui manusia daripada manusia itu sendiri mengetahui tentang dirinya. Mana buktinya? Kalau Tuhan itu urat lebih leher dekat daripada tadi di dalam manusia, maka di dalam manusia kesimpulannya Allah itu di dalam manusia. Saya ngerti, makanya pasang otakmu mendengarkan penjelasan saya. Ya iya, dijelaskan ku pasang otakku, makanya ku simpulkan makanya Allah itu di dalam manusia. Makanya jangan bahlul, dengarkan kalau orang menjelaskan. Jangan bahlul. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kutanya dulu sama kamu, siapa yang mengatur kemudian ritme pertumbuhan gigimu? Kamu? Ya berarti di dalam manusia. Gigi juga di dalam manusia. Iya, saya tanya siapa yang Allah mengatur itu berarti gigimu? dinyatakan di dalam diri manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya aku kan mengikuti narasimu dengan ayat-ayat yang kau Makanya bawa. dengarkan penjelasan saya, lul. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya Allah lebih dekat, dia yang mengatur semua apa yang ada dalam tubuh manusia. Bukan ente yang mengatur tubuh ente. Tapi Ya, Tuhan. ya Allah itu keberadaannya berarti di dalam diri manusia. Urat Kok leher kamu itu berbicara di dalam mengenai manusia. keberadaan itu Bukan berbicara di mengenai luar. keberadaan enggak? Itu berbicara mengenai keberadaan enggak? Kau tadi kan membawa Allah Itu menyatakan berbicara keberadaannya mengenai di dalam diri keberadaan manusia. tidak? Itu berbicara mengenai keberadaan tidak? Tadi ada ayat yang kau bawa menyatakan Allah menyatakan keberadaannya di itu dalam diri. mulai kalau pengikut Paulus, pengikut penyembah Kristus ini memang Enggak, aneh-aneh. aku kan ngikuti kau ini. Dengarkan Ku wahai ikuti. saudaraku penyembah Kristus, dengarkan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku dari segenap penjuru dan dari diri mereka sendiri. Aku memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku bahwa aku itu ada. Aku lebih dekat daripada dirimu sendiri. Ya diri sendiri berarti di dalam manusia. Allah itu di dalam manusia berarti. Kan itu kesimpulannya. Memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri manusia. Sampai sini belum paham juga? Iya, diri manusia kan di dalam manusia, urat leher juga di dalam manusia, pertemuan gigi di dalam manusia, berarti Allah terus itu di dalam manusia. Terus maksudmu Tuhan itu datang seperti bayi terus masuk ke dalam tubuh gitu maksudmu? Bukan, Allah itu dikenali di dalam diri manusia, kesimpulannya dari ayat-ayat yang kau bawa. Ya, iya memang kayak begitu. Sekarang untuk membuktikan itu, kutanya samamu, yang mengatur pertumbuhan gigimu itu tidak bertumbuh seperti rambut, tidak memanjang setiap saat, itu siapa?
Ya berarti Allah itu di dalam diri manusia, dari dalam dia di dalam diri manusia ditempatkan. Kamu kalau Karena itu berpikir penjelasannya, kesimpulannya. itu kalau kau berpikir bahwa Tuhan itu Kristus, manusia, anak orang. Nggak ada Tuhan aku berpikir. Justru aku mengambil kesimpulan dari premismu. Ya karena kamu Kau Kristen. menyatakan Allah Karena itu kamu di dalam Kristen. manusia. Karena kamu Kristen, penyembah Bukan, ini makhluk. penjelasanmu yang Penjelasan kusimpulkan. saya kan udah aku dengarkan saya sekali lagi ya. Kalau kamu masih error ini kamu turun. Ya, kalau kamu masih error, salibmu aja terbalik. Dengarkan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaan aku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Contoh nih, dengar. Seekor binatang memperlihatkan dirinya ada, cukup dengan meninggalkan jejaknya. Betul? Jejak itu bukan diri. Jejak itu Abah, bayang-bayang. Kamu turun. Diri itu diri sendiri itu kamu apa coba? ke gereja seperti biasa, colok pantat pendeta. Bahlul. Bongok. Habisin waktu Tidak ada yang tidak berdiskusi. bisa esensi di alam ini tanpa bergantung dengan ruang dan waktu. Ya itu. Berdiskusi dengan Oten Dongo, habisin waktu. Lebih baik kita berdiskusi dengan sapi daripada dia berbentuk manusia tapi otaknya seperti otak sapi, malah lebih rendah dari sapi. Tikus. Silakan tikus. Ya, ini ada lagi Bang Zuma, pasien kita Euticus. Nah, kau punya otak nggak? Euticus. Yang naik harus punya otak. Ini lebih parah ini. ini hampir gila, ada 2 hari kemarin dah. Bawa paracetamol banyak-banyak ini. Tanya tuh Zuma, jawablah Zuma. Dis, naik kau Dis. Dek, kenapa ini? Kamu kenapa, Dek? Dek, kenapa? Kamu kenapa? Ya, Kamu kenapa, Dek? Dah, kau mute dulu, ada edis. Yang lain itu. turun. Yang lain Tuanmu. turun. Kenapa kamu mute aku? Yang lain turun. Di mute. Bagaimana jadi Di mute. belum jawab. Di mute. Yang lain turun, turun. Ini ada edis kebanggaan Oten ini, Bang Juma saat ini. Iya. Waktu soalan saya 10 tulah macam mana jadi 5 ramai. Perlihatkan saya dulu kitabnya Nabi Musa. Saya mau Al-Quran saya itu disandingkan dengan kitabnya Musa, bukan kitabnya gereja buatan tangan kalian. Apa Zuma? Saya mau kau tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa dulu, baru kau sandingkan dengan kitabku. Jangan kau sandingkan kitabnya umat Islam dengan surat kabar robek. Jangan. Enak kali kau. Kau ingin membandingkan isi Al-Quran dengan surat kabar robek dari barat itu. Nenekmu kiper. Tunjukkan dulu. Tampakkan dah gurun dah. Kau perlihatkan dulu kitabnya Nabiku Nabi Musa, baru kau sandingkan dengan Al-Quran. Jangan kau ukur Al-Quran dengan surat kabar. Ya, Edis, ini Edis asli apa Edis palsu? Di mute. Sebentar lagi saya diturunkan. Di mute. Bentar lagi saya diturunkan. Turunkan, kita aja berdua di sini. Atur waktu. Ya gitu aja terus ini si Edis ini. Si jago framing ini. Pemburu burit. Kan turun dia, betul turun dah. Turun dia. Karena Ya, di memang mute kayak gitu katanya. dia kalau naik bertemu dengan Bang Zuma, dia siapkan jarinya di mute-nya, dia mute sendiri, habis itu ngomong di mute. Orang ini, teman-teman sekali lagi, kalau mau tahu isi kepala dia, silakan buka channel YouTube Zulkifli M Abbas, tinggal ketik di situ. Setelah sebut Zulkifli Abbas, ketik Edis, muncul semua debat-debat situ, ada ratusan. Ku kencingi matanya, bahkan kadang mulutnya kubiraki langsung. Jadi nggak usah sombong sama Edis. Edis itu lebih jago siapa ya? Lebih jago siapa yang berdiskusi di Kristen ya? Ya lebih hebat Bom lah sedikit daripada Edis. Kelebihan Edis itu pintar mengulik-ngulik kata, memutarbalikkan kata. Itu dia.
Itu dia si Edis. Kenapa pula saya dikatakan takut sama dia? Enggak. Kalaupun saya takut terkontaminasi jadi gila kayak dia. Namanya virus. Sorry ya teman-teman, sorry. Saya kalau berdiskusi, kalau orangnya itu masih bisa diajak tanya jawab, alhamdulillah saya akan layani. Tapi kalau sudah bahlul, apalagi bahas Quran dia lebih sok tahu, udah dijelaskan baik-baik, mending kita suruh ke gereja. Karena kenapa orang ini membahas Al-Quran ilmu tinggi, sedangkan untuk membedakan antara kucing, manusia dan Tuhan mereka nggak bisa. Mau bahas Al-Quran nggak bisa lah. Ya, ada tamu kita. Ini Scorpio, selamat pagi Scorpio. Halo Scorpio. Nggak ada suaranya, saya turunkan lagi. Ya, Oten silakan naik. Ini ada Bang Zuma nih. Nanya Bang Zuma panggil ke sini katanya. Satu pun tidak ada yang datang. Beleng-beleng dah Bang Zuma. Mana ini? Takut mereka, Paman. Itu sudah satu paket, Paman. Satu paket. Dia nanya masalah biologi Bang Zuma. Nggak tahu dia hostnya tamatan IPA nih soalnya. Aku tamatan IPA kata dia. Dipikirnya ovum itu keju. Seperti di dalam kitab Ayub 10 Mengentalkan nomor 10, seperti keju. bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan seperti keju? Ikan gimana ini kalau kental seperti keju? Pantaslah mukanya kotak. Jadi bagaimana itu kalau orang dikentalkan seperti keju? Keju kalau mengental tidak kenyal-kenyal, dia mengeras kayak batako, keluar dari, aduh robek lah ibu kita punya ini, aduh kasihan kali yang keluar batako. Ya kan ya, kalau dia mengeras seperti keju, jari-jari kita segi 4 semua tuh keluar. Terizin tanya Bang Juma, itu Ya, saya lihat PT Bang Juma lagi orasi di Medan. Itu apanya Bang? Temanya, tajuknya apa itu? Oh ini menyambut bulan suci Ramadan dan dukungan kepada kemerdekaan untuk Palestina, sahabat-sahabat kita di sana. Tanggal 26 itu dilaksanakannya Bang? Iya semalam. Oh, berarti Abang di Medan saat ini? Masih rencana sebentar sore balik habis ini langsung ke Dubai. Subhanallah, ngapain pula Abang nih ke Dubai nih? Di sana ada yang minta tanda tangan Bang, banyak yang minta tanda tangan jadi sana. Iya. Oke, lanjut Bang. Habis itu ke Burundi di sana mungkin 3 hari. Saya di Burundi ke Jepang, habis itu balik ke Jakarta. Nah setelah ke Jakarta balik lagi ke Indonesia gitu. Nanti makin panas lah logika Bang. Abang makin terkemuka dan terdepan. Cemana ini? Dia makin terbelakang. Dari dulu dia terbelakang. Oke, kita kenalkan dulu nih Bang. Ini si yang dicerahkan ini Perhangir Pasar Ibu ini, yang GKPA dulu, yang Abang melakukan di Kemal dari Bang Faruk dulu nih Bang. Masya Allah. Aku bukan Bang Juma yang mualafkan Bang Ali. Oh antum mualaf juga, Masya Allah. Bang Juma kan kita udah sering ketemu di room Komal. Iya tahu, tapi enggak kenal pribadi, cuman lihat yang lope. Oh, ya tapi udah pernah on namanya cam juga sama Bang Juma waktu kita mualafkan gitu. si yang Gea, kita mualafkan Gea iya. sama Herman. Iyalah Bang, alhamdulillah, yang penting kita satu barisan Bang ya. Amin, Kalau ada yang amin. salah dari Bang Suma diingatkan aja. Ya kemarin kan aku yang naik ke room Nindi yang nanya sama Abang bagaimana sikap Api Bang kalau seperti kata Romo Aldo bila Bible telah diganti kalimah Allah menjadi. Oh iya betul, ingat. Kemarin saya juga nanya itu. Ingat. Ya itu aja, itu bisa berhenti apabila
ada kemudian upaya untuk menghapus perintah yang tidak ditemukan di manuskrip tertua seperti Matius 8 nomor 9 sampai nomor 20 itu kan, itu tidak ada ditemukan di manuskrip tertua. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, itu nggak ada. Begitu juga di dalam Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, pun itu tak ada di manuskrip. Tak ada di manuskripnya yang tertua. Gitu bang. Ini masalahnya sekarang. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah mereka. Nah, ini yang bahaya ini, karena kita termasuk jadi sasaran. Makanya kita harus menyuarakan, jangan mau jadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur itu, yang berbicara kepada penulis Matius. Jangan mau jadi muridnya. Umat Islam tidak mau jadi muridnya makhluk itu. Cukup kita ini menjadi hamba Allah aja. Nah, sebelum ada Oten, saya mau abang kasih pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini bang, saya sudah begitu lama ya dalam memeluk Islam, dan berharap Allah memberi hidayah kepada anak istri gitu ya. Tapi hingga detik ini belum ada gerakan saya lihat, ataupun sentuhan. Saya ingin abang berikan saya suatu amal yang insya Allah mungkin lebih menggugah keluarga saya gitu ya. Soalnya saya dalam doa dan sholat sudah melakukan, tapi mana tahu amalnya kurang pas. Dahulu sedikit saya ceritakan, saya pernah dalam kesulitan, lalu seorang syekh, guru saya tapi udah almarhum, memberikan saya ayat tentang ayat 1000 dinar ya, untuk saya amalkan. Saat itu mustajab gitu ya. Saya mau abang coba berikan saya bagaimana, apa amal yang harus saya lakukan agar keluarga saya, terlebih anak istri saya, tersentuh untuk mengenal ataupun masuk Islam gitu. Nah, Masya Allah. Tapi masih diskusi sama mereka. Ya, diskusinya sebatas menanya kabar, udah gitu kalau tahun baru ada ketemu gitu bang. Maksud saya mereka nggak membuka diri untuk berdiskusi. Nggak membuka, karena kalau kita ngomongin ke sana, mama selalu skak. Yang penting agama itu berlaku baik, gitu selalu gitu, mama skak. Ya itu kalau sepengalaman saya sih ya, rata-rata teman-teman yang minta petunjuk itu bisa berjalan baik selama keluarga mereka itu buka diri untuk berdiskusi pelan-pelan. Kita menggunakan data-data Al-Quran untuk membuka pola pikir mereka. Misalnya di dalam Al-Quran, ketika mereka sudah melunak untuk mendengarkan kita kasih ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 10 biasanya, ayat 12, seperti itu bang. Innal ladina kafaru lan tugni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai' ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di luar Islam, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda, tidak berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah. Mereka itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Ini teman saya pernah membacakan ayat ini kepada ibunya sambil menangis. Jadi pertama ibunya berkeras, apa kau lebay kali, kenapa ini? Tapi memang penyampaiannya itu betul-betul dari hati, karena sayangnya kepada orang tua, sampai dia tidak ingin orang tuanya itu menjadi bahan bakar api neraka. Nah, dilanjutkan lagi kemudian, kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan kamu pasti akan digiring ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah neraka seburuk-buruknya tempat tinggal. Itu ada pula teman saya yang menggunakan Al-Quran surah Arab
Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu biasa dibacakan, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan suami istri mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Itu di dalam Al-Quran. Jadi orang beriman itu bersama dengan keluarganya masuk ke dalam surga. Ditanya, apakah kemudian di dalam Bible ada ayat yang sama bahwa kita bersama dengan istri, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak kita masuk ke surga, membina rumah tangga lagi di sana, bahagia lagi di sana, selayaknya bahagianya kita berkumpul di dunia. Ada nggak di Bible kayak gitu? Tak akan pernah dia temukan. Jadi untuk apa kita berkasih sayang di dunia, di dalam kehidupan yang sangat singkat ini, tetapi dalam kehidupan yang kekal abadi tak ada hentinya, kita tidak sama-sama. Jadi buat apa? Buat apa satu istri di dunia? Tak boleh poligami di dunia. Tetapi di kehidupan berikutnya kita tidak saling kenal, kita tidak hidup bersama. Untuk apa ke sana? Sementara kita ke sana masih manusia kitanya, bukan sampai di sana kita berubah jadi cicak, sampai di surga kita berubah jadi kecoa, sampai di surga kita jadi kucing, sampai di surga kita menjadi malaikat. Enggak, masuk surga ya masih diri kita ini juga ya. Berarti ketika kita masuk surga, pemikiran kita, ingatan kita terhadap keluarga itu pasti ada. Nah, bagaimana orang masuk surga? Ingat sama anaknya, mana anakku? Di mana kamu anakku sayang? Mana istriku? Mana ibuku? Itu bukan surga mah, itu neraka, Cak Ayu. Iya bang, ada tamu kita nih bang semua. Upil, selamat pagi Upil. BAP Simalungun, selamat pagi Lodong. Selamat pagi. Halo, halo. Oke, Pak Simalungun, Kristen Islam? Kristen, Simalungun ya, Pak. Bukan Tunggu. Simalungun. Oke, Simalungun Kristen. Lodong, Kristen. Iya. Oke, Upil Kristen. Oh, Upil enggak ada. Silakan Gurunda, Bang semua. Iya, saudara silakan, Bang. Oh, dari aku dulu ya, Pak. Ya, Ya, silakan, Bang. saudaraku Simanungun ya. Simanulang. Oh, Simanunlan, ya. Ini kan Simanulang. saya mau tanya. Islam katanya rahmatan lil alamin ya. Ya, pasti. Jadi kenapa sampai saat ini permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan Islam gitu? Itu aja dulu pertama. Saya tanya kembali sebelum saya jelaskan. Oke. Benarkah Tuhan kita itu Maha Penyayang? Iya. Kenapa masih banyak orang yang sakit, sekarat, miskin, melarat di dunia? Ya itu mau saya tanya sama Abang Semana. Berarti pertanyaan kita sama ya. Berarti tujuan kita sama, betul? Yuk. Ya. Jadi ketika kemudian Allah menciptakan manusia, hendak menciptakan manusia, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan manusia di atas muka bumi ini menjadi pemimpin. Ya. Malaikat protes. Kenapa kamu hendak menciptakan manusia? Sedangkan manusia itu kelak akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Mereka serakah, mereka tamak, mereka rakus, mereka egois, ingin menang sendiri. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, rupa-rupanya manusia itu memang seperti itu adanya. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Apa kemuliaan itu? Akal yang tidak dimiliki kemudian oleh makhluk yang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah kuserahkan kepada kalian. Kebenaran itu sudah kuberikan kepada kalian. Siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan. Siapa yang meninggalkan kebenaran itu pun silakan. Jadi Islam datang memberikan solusi. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang tidak perlu kalian lakukan. Nah,
Tetapi meskipun demikian, pada diri manusia ada yang disebut kehendak free will. Mau beriman silakan, mau tidak beriman juga silakan. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu artinya siapa yang menjalankan ajaran Islam pasti hidupnya damai sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu bang intinya. Tetapi tidak semua orang Islam itu mampu mengimplementasikan, mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang Islam yang baik. Ada yang berKTP Islam tetapi kelakuannya di luar Islam. Banyak seperti itu. Itulah gunanya akal sehat. Seperti itu bang, silakan. Oh, jadi maksud abang karena semua orang tidak bisa menerapkan ajaran Islam itu, jadi tetap aja ada masalah di dunia ini gitu? Bukan tidak bisa menjalankan. Kalau Anda membaca Bible dan membaca Quran, di situ Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya yang menciptakan pola permusuhan ini Tuhan. Tuhan yang menciptakan pola permusuhan itu, ya kan? Nah, lah memang begitu. Saudara seorang Kristen. Yo. Nah, sekarang kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian misalnya, di situ diterangkan bahwasanya aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan Adam. Artinya yang mengadakan permusuhan antara kita dengan setan itu siapa? Menurut dalil itu? Kurang tahu sih Pak, karena aku bukan terlalu apa juga kan, tapi kayaknya nggak ada. Aku tahu di kitab Kejadian Tuhan kami mengatakan seperti itu sih Pak. Kalau bisa Kejadian 3, Kejadian 3, Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan. Jadi Tuhan sendiri ini yang mengadakan dalam bahasa Yunani itu kan shit. Dalam bahasa Ibrani shit artinya Tuhan sudah men-setting, merencanakan, kemudian mengadakan, mengatur permusuhan antara engkau iblis dan keturunan perempuan ini Hawa. Itu dijelaskan tuh. Ya kalau itu ada aku ingat sih, tapi nggak spesifik seperti yang Bang bilang. Ada, aku baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu wahai iblis dan keturunannya akan melakukan permusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita dengan iblis memang perang. Nah, ketika kemudian itu sudah dijadikan sebagai kaidah aturan Tuhan, diutuslah kemudian para nabi untuk membantu kita agar kita kemudian tidak diremukkan tumit kita untuk menuju kepada Tuhan. Jadi ketika iblis meremukkan tumit kita, kita nggak bisa berjalan menuju kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah justru mengikuti ajakan iblis. Iblisnya berhasil meremukkan tulang tumit sehingga umat Islam, umat manusia tidak bisa berjalan menuju kepada Tuhan, malah menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Oke, gini aja dulu Bang. Ya. Abang buat dulu suatu kalimat sederhana kan, biar bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Kan yang abang jelaskan ini cukup panjang kan. Oke, ini masih awam. Dari pertanyaan awalku itu, buat dulu kalimat sederhana yang bisa lebih mudah aku cerna. Kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia ini? Itu aja dulu Bang. Baru nggak bisa lanjut pertanyaan. Kok nggak bisa menyelesaikan gimana? Islam itu semuanya udah diselesaikan. Ini haram, ini haram, ini nggak boleh, ini makruh, ini dilarang, ini diperintahkan. Islam sudah semuanya. Islam sudah menyatakan itu. Tapi kan masih banyak permasalahan Bang. Itulah yang disebut iblis. Kan tadi udah bilang kenapa kan? nggak Allah langsung hancurkan aja gitu? Lah, kenapa Tuhan yang Anda sembah tidak menghancurkan kemaksiatan di atas muka bumi? Kenapa? Ya, aku nanya sama Bang dulu lah, karena justru yang parah katanya nih, mohon maaf nih, sebentar sebelum kita ke Islam lagi. Justru yang parah katanya oleh karena kasih Tuhan, maka dia nuzul berinkarnasi menjadi manusia, lalu mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi parahnya setelah dia mati, manusia tetap aja berdosa, tetap aja bermaksiat, tetap aja kemudian melakukan
pertengkaran, Kalau pembunuhan. itu Apa jawaban gunanya? kita bersama, aku bisa jawab itu. Apa jawabannya? Apa Karena jawabannya? itu kembali kepada apa kan? Kepada manusianya mau pilih Nah, jalan yang itulah yang Anda cari jawabannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Udah panjang lebar saya menjelaskan, tapi kalau giliran Al-Qur'an Anda berpura-pura nggak paham. Jelaskan dulu. Tapi ketika Bible langsung Anda simpulkan. Oh, itu maksudnya, bukan anunya, tapi anunya yang kepanjangan dan bijinya mungkin agak kendor ke bawah. Abang Itu ini yang Anda diskusi paham. agama loh, nggak usah kayak anak-anak gitu penjelasannya, Bang. Saya heran Aku dari aja tadi gitu loh. kayaknya sopan Saya loh. heran. Saya tanya kepada saudara, kenapa Tuhan Anda datang menjadi manusia, mati ditampe oleh manusia, tapi kok tiba-tiba masih banyak bermaksiat? Malah lebih banyak Kristen yang melakukan kemaksiatan, menyembah kepada makhluk. Bang, kalau kepercayaan itu kami itu Yesus itu bangkit loh, Bang. Kalau itu nggak usah Bangkit. kita. Yang bangkit Yesus dari itu kubur hidup. itu, saudara, ku tanya dulu samamu. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis atau Tuhan? Ini menurut Yesus nih. Kalau menurut kepercayaan kami memang itu Yesus yang bangkit. Saya tidak kembali tanya dari Anda. kubur. Kalau Kristen udah, aku udah tamat kalau Kristen. Yang ku tanya Yesus, menurut Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhan atau setan? Aku nggak tahu menurut Yesus, Bang. Nah, Aku inilah manusia, hebatnya. nggak mungkin aku Anda menafsirkan apa yang menurut Yesus, Bang. Anda harusnya memahami, jangan Anda katakan aku nggak ngerti. Iya, kalau memang pahami dulu. Anda bang suruh aku mentafsirkan loh, apa menurut Yesus. Berarti itu, Bang. Aku ini Nah, manusia. Sekarang begini, Anda pengikut Yesus kan? Iyo. Nah, apa yang Anda ikuti kalau Anda tidak mengerti ajarannya? Coba. Apa yang tidak? Ya, Kenapa gitu ini? bahwa kita harus memberikan Kenapa? kasih Kenapa? kepada orang lain. Dan satu yang aku ikuti dari Kasih. ajaran Yesus itu ya. Apa itu? Kasih. Enggak, Kasih. akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang kalau pun yang datang kepada Oke, Bapa kalau oke, tidak melalui oke, aku. Itu oke, kepercayaan aku Oke, yakinnya. sekarang Jalan menuju Tunggu dulu, Bang. Pamit dulu lah. ya, silakan. Aku jawab percayanya seperti yang dikatakan Yesus itu, keselamatan menuju Bapa itu hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Itu kepercayaan aku. Oke, jalan yang ditunjukkan Yesus itu menyembah dirinya atau menyembah Elohim? Coba. Menyembah Tuhan lah. Nah, menyembah Yesus Menyembah Yesus termasuk kan kami percaya Tritunggal, Pak. di Yesus mana ada, Yesus? Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, gitu loh. di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Ada loh, Bang. Aku memang kurang apa ya kalau masalah. kalau Tapi aku ada ayatnya gini, Bang. Tuhan gimana? ada di dalam aku dan aku ada di dalam Dia. Jelas itu ada, Bang. Abang kan mantan Kristen atau apa kan? Bisa abang cari Tuhan itu. ada di dalam aku ada di dalam dirinya, gitu. Iya. Bahwa dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku ada Bapa satu? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 29. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu dikarenakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri berarti berapa orang? Lebih dari satu gitu. Nah, iya dong. Lebih dari satu kan? Berarti pemahaman saudara mengatakan Yesus ada dalam diri Yesus, Bapa ada dalam, itu salah. Karena Yesus mengatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah dua atau satu? Satu, tetap kepercayaan. Saudaraku, sekali lagi, dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah, Bang, kalau itu nggak usah kau paksa sama aku. Mau kau bilang aku bodoh pun, Bang. Mau kau bilang aku bodoh, kepercayaan kita tetap satu itu, Bang. bukan. Anda kan katanya menjadikan Yesus itu jalan, tapi kenapa Iya. sekarang Anda serong dari jalan Yesus? Dan Nggak ada Bapa yang serong, mengutus, Bang. loh, sekali lagi, Yohanes 8 nomor 29. Dan Kalau Bapa itu mau yang kita permasalahkan nanti dibak kusir kita, Bang. Nggak Gimana bisa. pun, Anda narasi berdebat Anda. dengan Yesus, bukan berdebat itu dengan kepercayaan saya. kami, Bang. Iya, berarti Tritunggal. kepercayaan Anda adalah Yang abang bertolak bilang belakang pertanyaan dengan kepercayaan pertama Yesus. tadi kan, makanya saya bilang Ya. ayat itu kan, yang abang bilang di mana Yesus menyuruh menyembah diriku sendiri gitu kan? Enggak ada Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya. Jangankan kepada Enggak, pengikutnya, maksudku- kepada iblis. Gimana? Gimana kawan? Ada tadi abang bilang kenapa apakah ada Yesus itu menyuruh menyembah dirinya, pengikutnya menyembah dirinya gitu kan tadi kan? Iya, memang enggak ada. Itu mustahil.
Kecuali yang keluar dari kubur, ya betul, itu beda oknum tuh. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu bukan Yesus lagi. Jadi Keluar intinya dari gini kubur aja lah pada Bang. hari. Permasalahannya Bagaimana tadi Islam tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dunia ini apa? Kan katanya Kata siapa? Ah. Kata siapa? Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Gini aja Bang. Kata siapa? Tentang pembagian rahmatan harta waris lil alamin kan. diamankan. Kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan perang di Ukraina gitu? Kalau memang bisa. Perang itu ada kan oknum tuh. Di Islam kan tidak boleh berperang kecuali Apa di Islam nggak boleh berperang? Bang, jangan gitu Bang. Jadi di Islam nggak mana boleh dalilnya? berperang. Coba mana dalilnya? Enggak, aku tanya dulu sama Bang. Memang di Islam nggak boleh berperang? Nggak boleh kecuali, dengarkan, kecuali Islam diperangi. Oh, terus oke lanjut. Abang lanjut. Gitu. Nah itu dia. Jadi Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena barang siapa yang berislam pasti mendapatkan damai sejahtera. Islam lah, iya serius lah. Sesama Islam aja masih berperang loh Bang. Antara Syiah dan Sunni itu masih berperang loh Bang. Ada sekali lagi saya katakan, ada nggak perintah di dalam Islam, ada nggak perintah itu untuk saling berperang? Ada nggak? Nggak ada. Kan udah aku bilang sama Anda, nanti Islam itu berperang kalau Islam diperangi, tidak seperti di agama saudara. Memang perintahnya perangi, bunuh, habiskan, tumpas, jangan kau biarkan apa pun Anda menafsirkan agama kami. Jadi kalau giliran Islam Anda tafsirkan boleh, giliran saya menjelaskan uraian fakta real di lapangan dan di dalam Bible, Anda katakan itu tafsiran Anda. Nah, inilah lucunya Kristen. Gini aja Bang, lanjut aja. Kenapa Islam nggak bisa menyelesaikan permasalahan di Ukraina gitu? Kata siapa nggak bisa menyelesaikan? Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Masalahnya adalah orang itu mau diselesaikan kagak. Itu loh masalahnya. Orang itu mau diselesaikan kagak? Tidak mau. Mereka lebih cinta kepada peperangan. Dan ingat saudara, peperangan yang terjadi di dunia Arab itu latar belakangnya adalah bisnis. Bagaimana kemudian senjata-senjata mereka itu bisa laku, maka mereka membuat propaganda. Contoh bagaimana Irak hancur rata, bagaimana Afghanistan, semuanya negara-negara Islam, pasti ada keterlibatan Barat. Kenapa? Mereka ingin supaya senjata mereka laku. Mereka menghabiskan uang triliunan dolar. Kalau sampai tidak ada lagi nih ya. Loh, kalau tidak ada perang, siapa yang membeli senjata? Yang mereka buat mahal-mahal. Makanya dibuat propaganda. Lihat aja Irak. Tuduhannya apa? Memproduksi senjata nuklir pembunuh massal. Ketika kemudian rata dengan tanah Irak itu, mana senjata nuklirnya? Mana? Bohong. Penipuan semua. Mana? Islam dituduh teroris. Mana buktinya? Mana terorisnya? Ada itu semua Sri Mulat yang dibentuk supaya propaganda wajah Islam itu buruk. Itu pasti tuh, supaya Islam itu buruk. Bukti Islam itu rahmatan lil alamin. Nih, tak kasih gambaran saudara. Di dalam kitab saudara nih yang dipakai Belanda untuk masuk ke Indonesia menjajah, kitab Ulangan 20. Kubacakan dulu, nanti kujelaskan. Supaya kita tidak mengajarkan fitnah ataupun kebencian. Anda baca di dalam kitab Ulangan nomor 20, nomor 10 mulai. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, wah bagus memang, oh tawaran perdamaian, oh mantap kali, lalu dibuka gerbang negerinya untukmu, apa kemudian perintah selanjutnya? Maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak untukmu. Yeay, kirain tadi ujungnya bagus.
Apabila engkau datang kemudian mengajak orang yang ada di sana berdamai denganmu, kupikir ujung-ujungnya maka duduklah bekerja samalah kalian, ciptakanlah persatuan untuk mewujudkan kedamaian dunia. Ternyata perintahnya apa? Ketika dia menerima tawaran perdamaianmu dan membuka wilayahnya untuk engkau masuk ke dalam, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Lah, parah ini ajaran. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Dengar, tidak. Tetapi, nah tuh, apabila kota itu atau negara itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, apa selanjutnya? Apa dikatakan? Berdamailah, berminta maaf lah? Enggak. Apa yang dikatakan? Haruslah engkau mengepungnya, dan setelah itu kemudian dia haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang diperhatikan Belanda, kawan. Masuk ke Indonesia. Sabar dulu, saya belum selesai. Masuk ke Indonesia. Nah, untuk membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Belanda memerangi, memperbudak kerja rodi. Bukan setahun, 10 tahun, 100 tahun, 350 tahun umat Islam berdarah-darah. Kuburan 40 jiwa, ribu manusia, 40 ribu jiwa kuburan massalnya ada di mana-mana. Bahkan tempat saya lahir pun menjadi sasaran empuk peperangan mereka, penjajahan mereka. Nah, sekarang ketika umat Islam bersatu dari pulau ke pulau, dari provinsi, dulu berbentuk provinsi belum, kerajaan bersatu kemudian melawan penjajah Belanda, kemudian Indonesia merdeka. Nah, pada saat mereka menjajah, mereka punya konco-konco, mereka punya budak-budak, mereka punya pembantu babu, dan tentu pembantu babu mereka ini ikut agama mereka, tukang bersih gereja mereka, yang pungut pajak, yang menjadi pembersih pakaian mereka, merawat anak-anak mereka, merawat gereja mereka, tentu mereka menjadi pengikutnya. Setelah Indonesia kemudian merdeka, yang dipelopori oleh pahlawan Islam mengusir mereka, ini pribumi yang jadi konco-konconya tadi, apakah dibunuh? Apakah diratakan? Apakah disuruh pulang kembali ke ikuti majikan? Padahal mereka sudah menghancurkan ribuan manusia menjadi janda, kemudian ribuan anak-anak menjadi yatim dibuatnya. Apakah Islam yang mayoritas kemudian memperjuangkan kemerdekaan, menghancurkan gereja tempat penjajah, menghancurkan para pengikutnya yang tadi? Tidak kan? Tetap aja turunannya ada sampai kalian ada hari ini. Turunan daripada pengikut Belanda, keturunannya sampai ada kalian diganggu. Itulah bukti Islam itu. Bang, dia aja diganggu terus, Bang. Hah? Dia aja diganggu loh. Dibakar. Di Aceh. Jangan kau bawa Aceh, kami menjaga itu. Jangan kau bawa Aceh. Kau nggak tahu apa yang masalah. Udah diam aja kau tentang itu. Ya, jadi itulah bukti. Kan Anda bertanya kepada saya. Nah, ya, kan Anda bertanya. Nah, sekarang kita balik keadaannya. Kalau Islam, tentara-tentara Arab Islam yang datang 350 tahun lamanya menjajah Nusantara, kemudian mayoritas Kristen berjuang membela kemudian Nusantara, lalu berhasil mengusir tentara-tentara Arab. Kami yang menjadi pengikutnya, yang tukang azan di masjid, yang membersihkan masjid, yang merapikan masjid, begitu tentara Arab pulang ke negaranya, kami yang penduduk bumi ini kira-kira masih hidup aman di tengah-tengah kalian yang mayoritas Kristen yang memperjuangkan kemerdekaan? Aman enggak kami? Aman lah, Bang. Ada enggak perintah di dalam agama Anda? Gak tahu sih, Bang. Aku kan gak terlalu. Nah, ini masalahnya yang ada di dalam agama saudara. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kami akan diapain kalau kami tidak ikut? Kristen yang mayoritas, kami diapain menurut Bible? Gak tahu, Bang. Kalau terlalu teologis tentang ilmiah, Bang. Bang, gini, kalau debatnya terlalu teologis tentang ilmiah, lawan abang itu Edis, bukan saya. Gitu loh, Bang. Kalau saya dari awal kan pertanyaan saya simpel loh. Kita berbicara mengenai data Bible, kawan. Kita berbicara mengenai data Bible. Jadi fakta real itu terjadi. Nah, sehingga ketika
Karena gini loh Bang Zuma kan. Gimana? Dari awal kan pertanyaan saya simpel, tapi abang bawa terus ke Bible sama seolah-olah mau menanyai kemampuanku tentang Kristen. Kan yang dari awal kan pertanyaanku simpel. Islam mengaku rahmatan lil alamin. Ya, ini yang kita sedang bahas. Islam dikatakan abang bawa terus ke Bible lari Islam dikatakan rahmatan lil alamin karena disandingkan dengan agama yang lain, agama lain tidak rahmatan lil alamin. Bang? Ilmiah tentang Alkitab Bible, lawan abang itu Edis, bukan aku. Sekarang kalau kita berbicara mengenai rahmat, apa itu rahmat? Rahmat itu artinya gitu aja, abang buat simple kayak gitu. Apa itu rahmat? Gitu aja jawabannya. Rahmat itu kasih sayang. Alamin kepada alam semesta. Kalau kalian kan berkasih sayang kepada musuh, betul nggak? Betul nggak? Enggak percaya itu. Dalam kitab saudara kasihilah musuhmu. Dalam kitab saudara kasihilah musuhmu. Betul nggak? Ada kan? Ada. Iblis itu musuh atau bukan? Musuh. Mau dikasihi? Kasihlah kalau bisa dia tobat. Doang itu bang. Naikkan yang lain lah. Abang lawan diri saja lah kalau masalah itu, jangan ke. Bukan Iblis mau dikasih. Pantas aja iblis itu dikasihi. Nikah sesama jenis boleh. Gak ada itu bang. Minum. Iya. Jangan abang mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Jangan abang Satu-satu. mengasihi itu. Saudaraku, di gereja itu boleh nikah sama jenis. Gak ada itu. Memang kalau ada itu sebagian itu. kawan fakta itu fakta. Boleh semua. Karena perintah kasihilah musuhmu. Musuh kita itu iblis kan, mau dikasihi. Kalau dalam bahasa Ibrani musuh itu Satan itu iblis, ya. Nah sekarang perintah mengasihi musuh, bang. Gimana dong? Setan dikasihi berarti. Makanya ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, setannya mengatakan makan babi. Awas jangan sampai kau tidak bersunat, kubunuh kau kalau kau tidak bersunat. Kejadian 17:14. Iblisnya mengatakan jangan bersunat dong, perintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Iblisnya mengatakan jangan Sabat dong, minggu aja dong. Kalian mengasihi kan, kalian ikuti semua perintah setan itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada Tuhan menjadi merpati. Yesaya 43 nomor 10. Tuh bunyinya tuh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia. Tidak ada Tuhan dibentuk jadi burung merpati. Itu tak ada. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Tapi di Kristen Tuhan dibentuk jadi daging. Tuhan dibentuk jadi burung merpati. Kenapa bisa itu terjadi? Karena itu tadi, kasihilah musuhmu. Apapun yang musuhmu ajarkan, kasihi, imani, telan, makan, doktrin, dogma, itulah kalian. Bang, naikkan Edis saja bang, turunin aja aku. Buka hatimu, si Manulang, buka hatimu. Jangan bantah dengan doktrin. Coba buka hatimu. Insya Allah nanti kamu dapat pencerahan. Enggak, enggak ada loh pencerahan yang aku dapat dari Bang Juma ini dari pertanyaan simpel itu. Kamu menutup hatimu, makanya kamu Enggak, kafir Bang. katanya. Karena menutup masalahnya hati. dia balik lagi ke Bible, ditanya ke aku kan aneh. Menurutku jadi aneh loh penjelasan Abang Juma ini. Bukannya mencerahkan, malah aneh. Iyalah. Rahmatan lil alamin. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Surga Aden, mereka umat Islam masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Ini rahmatan lil alamin. Carikan saya dalil di dalam Bible ada ayat seperti ini. Orang Kristen masuk surga bersama anaknya, bersama istrinya. Mana ada dalilnya? Ada? Udah kabur dia, Bang. Udah kabur dia. Maafkan saya saudara, siapa namanya tadi? Manulang. Maafkan saya ya bang ya. Maafkan. Itu real di dalam Bible dan juga dalam Al-Quran. Karena Anda bertanya. Ya silakan sahabatku. Bang Samudra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Samudra. Waalaikumsalam Bang Juma. Bang Najo. Ya silakan bang. Guru sebentar. Warahmatullahi. Jadi begini, tadi aku ada informasi daripada pengurus kita dari Bang Bakri dari Aceh.
ya. Ya. Tentang pengukuhan kepengurusan kami di Aceh. Kira-kira ada waktu nggak Bang Juma untuk datang ke Aceh? Fisiknya ke sana atau melalui online? Melalui fisik lah, karena banyak juga pendukung-pendukung atau ya orang-orang yang simpatisan dengan Bang Juma di Aceh ini. Kira-kira gimana menurut Bang Juma sebagai Itu rencananya kapan itu, Bang? inilah saya rembukan nanti dengan pengurus-pengurus saya di Aceh yang sudah terpilih. Kami kan belum dikukuhkan kepengurusan kami API Aceh. Nah, jadi aku tadi pesan dari WA untuk ya berbicara langsung dengan Gurunda Juma. Nah, kira-kira waktu Gurunda, apalagi sekarang ini Gurunda kan sedang di Medan ini. Iya, iya. Ya, ya. Jadi mungkin informasinya nanti akan dicoba hubungi sama Bang Bakri dengan Bang Handi nanti. Oh iya. Nanti Iya. coba diatur aja waktunya, nanti sampaikan sama tim kita API Pusat ya. Iya, Gurunda, siap Gurunda. Baik. Ayo, lauten yang apa ya? Ayo, Ya, kita ambil sana diskusi ini. lanjut ini. Ten lanjut. Ten naik ten. Ada ten. Tuh, mau naik itu.